Namaku Yanto. Ceritaku bermula 2 tahun yang lalu, saat aku berkencan dengan seorang tante-tante, teman dari ibuku. Namanya Tante Nela, dan aku biasa memanggilnya dengan Tante Nel. Tante Nel ini lumayan tinggi, dengan tinggi badan 165 cm dan umurnya yang menginjak 48 tahun. Walaupun begitu, Tante Nela memiliki bodi yang sangat padat dan berisi. Kulitnya yang putih bersih, ditambah rambutnya yang panjang terurai. Pokoknya, kalian pasti kesemsem deh kalau ketemu sama Tante Nela ini. Dia juga sangat ramah dan mempunyai senyum yang manis. Awal mula saya kenal sama Tante Nela. Waktu itu saya bekerja di sebuah pabrik roti, dan tempat kos saya berdekatan dengan rumah Tante Nela. Dan saya sering menumpang Tante Nela sewaktu saya pergi bekerja. Kebetulan tempat kerja saya searah dengan kantor Tante Nela. Awalnya saya nggak berniat untuk menumpang mobil Tante Nela, tetapi Tante Nela yang memaksa saya agar ada temannya ngobrol, katanya. Tante Nela juga sering meminta saya ke rumahnya untuk membetulkan perabotan maupun memperbaiki atap yang bocor. Terkadang juga disuruh nganterin dia ke salon untuk perawatan. Saya sih mau-mau saja, kali aja dapat imbalan segede papap sama Tante Nela, kan mantap. Tante Nela hanya tinggal berdua sama pembantunya yang bernama Bibi Surti, karena suaminya jarang pulang ke rumah. Katanya sih urusan bisnis di luar kota. Sudah 1 bulan ini saya menumpang mobil Tante Nela saat pulang pergi ke tempat kerjaku. Kami sering mengobrol di dalam mobil. Bahkan obrolan kami semakin dalam sampai pada masalah pribadi, terutama Tante Nela yang merasa suaminya sudah gak pernah menyentuhnya selama 2 bulan terakhir. Seperti biasa, Tante Nela menungguku di depan gerbang pabrik dengan mobil mewahnya. Saya masuk ke dalam mobil itu dan memujinya. "Wah, Tante cantik sekali hari ini," ujarku. "Ah, masa?" sahutnya malu setengah menahan senyum. "Tante ini sudah tua loh, hampir seumuran sama ibumu," imbuhnya. "Tante Nela masih cantik kok, masih kelihatan muda lagi. Laki-laki mana yang gak mau sama tante?" ucapku sambil menggodanya. "Kamu kan masih bocah, emang kamu mau sama tante?" ucapnya menantang. "Pasti maulah tante, hehe." Seketika suasana di mobil itu jadi canggung. Tante Nela yang menyetir sambil sesekali melirik ke arahku, dan aku dengan pikiran ngeresku sok bersikap cool agar Tante Nela tertarik padaku. "Tok tok tok, Mas Yanto dipanggil Nyonya,"
suara dari luar kamar kosku. Aku yang masih tidur seketika bangun dan membuka pintu kamar kos. Bik Surti, ada apa Bik? Itu Mas dipanggil Nyonya minta tolong benerin kompor di rumah. Oke Bik, saya kesana. Pagi itu dengan memakai celana boxer pendek dan kaos singlet, aku pergi ke rumah Tante Nela dengan sedikit sempoyongan. Masih ngantuk berat tadi malam habis jaga ronda sama Pak RT setempat. Di tengah memperbaiki kompor itu, tiba-tiba turun bidadari dari lantai 2, yakni Tante Nela yang hanya mengenakan daster tipis dan pendek. Di atas lutut itu membuat mataku seketika langsung melongo. Baru kali ini aku melihat Tante Nela dengan pakaian seperti itu. Sungguh pemandangan yang sungguh indah. Di balik daster itu pula tersimpan sesuatu yang jauh lebih indah. Pikiran kotorku membuatku terpaku, diam, dan menatap Tante Nela dari belakang, sambil membawa obeng yang masih di tangan. Woi, ngapain? Sontak Bibik Surti mengagetkan lamunanku. Dasar Bibik mengganggu pemandangan saja, gerutuku dalam hati. Yanto, jangan pergi dulu, tunggu di depan, nanti sarapan bareng sama tante, ucap Tante Nela mencegahku pulang. Oke tante, mantap nih, kebetulan saya belum sarapan. Akhirnya aku dan Tante Nela sarapan di ruang tengah rumah tante yang sepi karena suaminya belum juga pulang. Tanpa canggung lagi kami mengobrol, bahkan bercanda di kala itu. Aku bahkan tak sadar sudah menghabiskan 2 piring nasi goreng yang ada di meja. Jadi malu aku. Karena asik bercanda, tiba-tiba tangan tante menyenggol gelas hingga jatuh dan pecah di lantai. Tak mau menunggu Bibik Surti, tante mencoba membersihkan pecahan beling di lantai itu hingga tangan tante kena sapian beling dan terluka. Mengetahui itu, aku bergegas mengambil kotak P3K dan aku perban tangan tante dengan lembut dan perlahan. Kan Mayan bisa pegang tangan Tante Nela yang lembut ini, ucapku dalam hati. Lain kali biar Bibik Surti saja yang membersihkannya, kan ini bukan tugas tante. Kalau tante kenapa-kenapa, bagaimana? Ucapku yang seolah-olah khawatir, padahal modus. Iya Yanto, makasih ya sudah merawat luka tante, sahut Tante Nela sambil menatapku penuh senyum. Aku rasa Tante Nela sudah mulai terpikat denganku. Setelah kejadian itu, aku beberapa hari tidak kembali ke kos dan aku tidur di tempat temanku yang dekat dengan pabrik. Aku juga tidak pernah lagi nebeng di mobil Tante Nela. Soalnya aku teringat dengan petuah kakek, kalau seorang mulai menyukaimu, dia akan mencarimu dan merasa kehilangan saat kamu pergi. Aku yakin Tante Nela sudah mulai tertarik padaku dan dia pasti mencariku. Keesokan harinya aku balik ke kos lamaku.
Dan benar saja kata ibu kos Tante Nela sering kesini mencariku. Bahkan sehari bisa 3 kali mencariku. Wah mantap, aku senang sekali dong. Berarti benar kata kakek. Saat aku akan berangkat bekerja, seperti biasa, Tante Nela menungguku di depan gerbang kos, dan dia terlihat bahagia saat melihatku berjalan keluar. Yanto, dari mana saja kamu? Tante cari kok gak ada dari kemarin, tanya Tante Nela penasaran. Oh, kemarin saya ada urusan di luar Tan, jadi saya tidur di kos teman. Emang Tante nyari saya ada apa? Tanya aku memancing. Gak apa-apa kok, pengen aja, jawabnya cuek. Nanti kamu temenin Tante sarapan dulu ya, Tante lapar belum sarapan. Oh ya udah, gak apa-apa, kita sarapan dulu kalau gitu. Akhirnya kita mampir dulu di salah satu restoran pinggir jalan dan sarapan di sana. Entah kenapa perilaku Tante sedikit manja hari ini. Beberapa kali dia memintaku untuk menyuapinya. Bahkan saat Tante memintaku yang menyetir, dia justru senderan di pundakku. Dalam hatiku berkata, wah, jurus pemberian kakek manjur juga nih. Aku merasa ini kesempatan tak boleh terlewatkan, dan aku pun telepon temanku dan izin untuk tidak masuk kerja hari ini. Lantas aku langsung berhenti dan memarkirkan mobil Tante di pinggir jalan yang sepi. Disitulah aku segini papap sama Tante Nela sebentar, sekitar 15 menitan, karena kondisi jalan semakin ramai. Tante mengajak untuk pulang ke rumahnya, dan kami melakukannya lagi di rumah Tante. Kejadian ini berlangsung selama 2 minggu, hingga akhirnya suami Tante Nela pulang ke rumah, dan aku mulai jaga jarak sama Tante Nela. Dan selesai.